Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abdul Muzan dari NIM 2077324 Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang atau pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Baiklah, coba kita lihat di depan. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka? Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Dengan demikian, secara konkret orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Kemudian memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya, orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku Kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek terus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, tidak terlalu padat, dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Kurikulum merdeka mereka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu regulasi yang fundamental. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional atau AN. Ketiga yaitu dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Jadi di sini untuk pertama yaitu regulasi yang fundamental. Di sini yaitu kurikulum merdeka dapat diterapkan secara berkelanjutan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yaitu sisi asesmen atau asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah sebuah kenapa diterapkannya asesmen nasional, yaitu untuk mengukur literasi membaca atau numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang mengikuti asesmen adalah murid. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif. Yang mengikuti survei adalah murid dan guru. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan publik. Dukungan publik ini sangat penting karena dukungan publik ini menjadi hal utama untuk terjadinya keberlangsungan dari kurikulum mereka tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan sarana alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Untuk kurikulum di sini yaitu terdiri dari kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal.
sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Mata pelajaran yang diberikan pada saat proses belajar mengajar, kegiatan intrakurikuler bersifatnya wajib diikuti semua siswa. Kemudian proyek profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, seperti misalnya kayak bermain voli atau kegiatan futsal dan sebagainya. Selanjutnya di sini, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Tentu saja di sini tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja untuk jam pelajaran, setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu apakah perubahan struktur kurikulum berdampak pada jam mengajar guru? Di sini yaitu tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Kemudian sini yaitu 13, mengapa proyek penguatan profil mengajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri. Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler dan program lainnya. Proyek penguatan profil pada pelajar Pancasila ini dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 14, bagaimana dengan muatan lokal, apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Jawabannya yaitu satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Dan juga satuan pendidikan atau daerah dapat mengolah kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Kita balik lagi ke slide nomor 10. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Jadi untuk kurikulum merdeka sendiri atau di sini kan terdapat kegiatan intrakurikuler. Jadi kegiatan intrakurikuler ini mempunyai tujuan. Tujuan dan fungsi intrakurikuler ini yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran dirancang supaya siswa bisa mendapat kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Dengan adanya intrakurikuler dalam sekolah diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran intrakurikuler di sekolah diharapkan bisa membuat peserta didik menguasai mata pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian slide 11. Di sini yaitu apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Di sini kan ada alokasi waktu. Jadi alokasi waktu dalam kurikulum merdeka dibagi menjadi 2 macam, yaitu untuk pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mata pelajaran dipilih di tingkat SMA, kurikulum merdeka menyediakan 20 sampai 25 jam pelajaran dengan alokasi waktu masing-masing mata pelajaran adalah 5 JP per minggunya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin ya. Terima kasih Bapak Arifin.
Saya ingin bertanya, itu kan kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang disederhanakan. Menurut Bapak, apakah kurikulum itu bisa dilanjutkan untuk beberapa tahun ke depan, Pak? Oke, terima kasih pertanyaan dari Rizal. Mungkin udah banyak saya dengar ini banyak yang mempertanyakan hal ini. Untuk kajian kurikulum Merdeka sendiri itu tergantung dari pelaksananya. Maksudnya di sini misal faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kurikulum tersebut, yaitu misalnya dari sekolahnya ataupun gurunya. Kadang ada gurunya yang memahami kurikulum Merdeka, tetapi muridnya yang belum bisa menerima kurikulum Merdeka tersebut, karena mungkin agak terkejut ya, mungkin kayak perubahan dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Terus juga mungkin faktor-faktor lainnya, yaitu fasilitas. Mungkin fasilitas masih kurang, itu faktor yang mempengaruhi kegagalan kurikulum mereka berlanjut atau enggaknya. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.